Assalamualaikum. Hai teman-teman, ini di halaman depan rumah saya. Daun kuning ya, sedang bagus-bagusnya. Ini daunnya banyak sekali. Demikian pula ini daun jeruk purut. Kalau daun salam emang pohonnya sudah tinggi. Di bawah pohon daun salam itu ada daun serai. Jadi saya keidean ya, ingin mengolah makanan apa dengan daun-daun ini. Ikutin terus cerita atau kisah kuliner Guru Riani hari ini. Teman-teman, ini ya, saya memetik 3 lembar daun jeruk purut, 5 lembar daun salam, dan 2 batang serai, serta 1 lembar daun kuning ya. Pasti teman-teman tahu nih, saya akan memasak apa kalau sudah daun-daun kuning, daun jeruk purut, batang serai, dan daun salam. Saya akan mengolah rendang ya seperti biasanya. Tapi saya akan ke pasar dulu nih. Gak akan banyak-banyak, saya akan membeli 1 kilogram 1/4 daging ya. Saya ke pasar dulu teman-teman untuk membeli daging, membeli bumbu rendang, dan santan ya, santan murni. Teman-teman, saya sudah pulang dari pasar ya. Dagingnya ini daging yang 1,4 kilo, bumbu rendang, dan santan murni. Yang membuat saya happy itu daun salam, batang serai, daun kunyit, dan daun jeruk purutnya saya menanam sendiri. Karena apa? Kalau sedang susah misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu daun kunyit hilang ya, di pasar nggak ada. Demikian pula daun jeruk purut. Tanam yuk tanaman daun kuning, daun jeruk purut, terus tanaman jeruk purut. Lalu serai itu tuh bermanfaat ya untuk kesehatan maupun untuk makanan, mengolah makanan. Jadikan halaman depan rumah kita sebagai dapur hidup atau warung hidup ya. Kalau nggak ada tanah atau nggak ada lahan tanah, nggak ada halaman, bisa ditanam di pot ya. Di pot juga bisa tumbuh. Nah, teman-teman, saya akan memasak dulu ya. Untuk vlog-vlog pembuatan rendang sudah ada di konten-konten saya sebelumnya. Teman-teman, kuliner Guru Riani ini ya, daun kuning, daun jeruk purut, batang serai, dan daun salam yang saya tanam di halaman depan rumah ya. Ini akan membersamai saya mengolah rendang. Jadi ini tuh bermanfaat sekali. Kalau di pasar lagi susah, daun kuning terutama dengan daun jeruk purut, kita tinggal petik di halaman depan rumah kita sendiri. Yuk kita mulai ya menanam untuk kebutuhan dapur kita. Wah, ini tuh wangi ya, ini tuh daun kuningnya udah wangi ya. Terus batang serai, kalau laja atau lengkuas saya pernah menanam ya. Tapi menurut saya kalau di halaman depan rumah tuh kurang tepat. Untuk lengkuas atau laja bagusnya tuh ditanam di kebun ya, memerlukan lahan yang cukup agak luas. Karena saya pernah membongkar tanaman lengkuas, ya Allah itu tuh bisa 1 kol buntung ya, 1 mobil kol saya bagi-bagikan. Saya tuh salah, dikira saya tuh lengkuas sama dengan jahe dengan kuning. Ternyata tidak. Untuk lengkuas atau laja sebaiknya ditanam di kebun, tidak cocok ya. Untuk di pot tidak bisa. Jadi ini juga sebagai pengalaman saya. Saya tidak tahu, dikira tuh sama aja.
Ternyata untuk lada dan lengkuas itu digali ya, panennya tuh digali. Baru umbinya bisa diambil. Teman-teman kuliner Guru Riani, cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau kisah kuliner Guru Riani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.